Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai mengidentifikasi unsur intrinsik dalam teks drama. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari drama. Drama adalah sebuah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dan memiliki maksud untuk menampilkan sebuah pertunjukan yang diperankan oleh aktor. Kemudian, menurut Wildan, drama adalah komposisi yang dilahirkan dari beberapa cabang seni, sehingga drama dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu drama bentuk teks tertulis dan drama bentuk dipentaskan. Ciri-ciri drama. Pertama, di dalam drama itu memiliki sebuah konflik ataupun permasalahan. Yang kedua, drama itu ada aksi yang harus diperankan. Ketiga, harus dilakonkan atau diperagakan oleh seseorang. Keempat, waktu drama harus kurang dari 3 jam. Tujuannya agar penonton tidak merasa bosan saat menyaksikan drama. Karena drama itu hanya 1 kali saja tayang. Kemudian, yang kelima, tidak ada pengulangan dalam satu masa. Jadi ketika kita memainkan drama, kita harus langsung menampilkan semua ceritanya, tidak diulangi. Tujuannya agar penonton tidak merasa bingung saat menyaksikan dramanya. Karena waktu di dalam drama itu juga sangat terbatas, jadi dia hanya ada 1 masa yang ditampilkan. Kemudian tujuan dari drama itu sebagai sarana bagi semua kalangan, seperti anak-anak, remaja, orang dewasa, atau orang tua. Jadi setiap orang itu bisa menyaksikan drama. Kemudian yang kedua, memperoleh pengetahuan tentang seni teater. Jadi ketika kita menyaksikan drama, kita akan mengetahui bagaimana seni teater yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, drama itu sebagai media untuk mengembangkan bakat mengenai ataupun mengenal estetika ataupun keindahan dari suatu karya seni. Kemudian, manfaat dari drama itu pertama, dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang dan meningkatkan nilai sosial seseorang. Jadi, ketika kita menyaksikan drama, kita akan termotivasi dengan peran ataupun peran yang ditampilkan oleh tokoh di dalam cerita itu. Jadi ketika kita menyaksikannya, kita akan memunculkan rasa percaya diri di dalam diri kita sendiri ketika kita menyaksikan setiap peran yang ditampilkan dari tokoh tadi. Kemudian memberikan kesempatan untuk berkreasi dalam drama. Kemudian yang ketiga itu dapat mengontrol emosi dengan baik. Keempat, dapat lebih menghargai pendapat orang lain dengan baik. Dan yang kelima, dalam dunia pendidikan, drama itu digunakan sebagai sarana edukasi yang baik dan juga menyenangkan. Dan jenis-jenis drama itu ada 3 bagian. Pertama itu berdasarkan penyajian kisah. Dalam penyajian kisah ada 8 jenis drama. Pertama itu ada tragedi, yaitu bercerita tentang kesedihan. Kemudian komedi, yang ceritanya mengenai kelucuan para tokoh. Kemudian yang ketiga ada tragikomedi, yang di dalam drama itu gabungan antara drama, tragedi, dan komedi. Keempat itu ada opera, yaitu drama yang dinyanyikan sembari diiringi dengan musik. Kemudian yang kelima ada melodrama. Jadi drama ini dilakukan ketika berdialog sembari diiringi dengan musik. Yang keenam ada farse. Drama ini berupa dagelan, tapi dia tidak keseluruhan adegan dalam farse ini sama dengan adegan yang ada di dalam dagelan. Kemudian ada tablo. Tablo itu drama yang tokohnya
lebih mengutamakan gerak pada para tokohnya itu tidak melakukan dialog, jadi mereka hanya bergerak saja. Kemudian yang kedelapan ada sentra tari, yaitu perpaduan antara drama dan seni tari. Kemudian berdasarkan sarananya, drama itu ada 6. Pertama itu ada drama panggung. Jadi drama ini biasanya dilakukan ataupun dipentaskan di atas panggung sepenuhnya. Kemudian ada drama radio, yaitu drama yang hanya bisa didengar, tidak bisa dilihat. Jadi kita untuk dapat memahami isi cerita dari drama itu, kita cukup mendengarkannya saja. Kemudian ada drama televisi, yaitu drama yang memiliki kemiripan dengan drama panggung. Namun hanya saja dalam drama ini dia ditayangkan di dalam televisi. Media yang digunakan berbeda. Kemudian di dalam yang keempat itu ada drama film, yaitu drama yang biasanya menggunakan layar lebar sebagai medianya. Kemudian ada yang kelima, ada drama wayang, yaitu drama yang biasanya diiringi dengan pergelaran wayang. Yang keenam, ada drama boneka. Jadi drama boneka ini tidak dimainkan oleh aktor secara langsung. Jadi aktornya itu menggunakan media boneka sebagai pemerannya. Kemudian berdasarkan keberadaan teksnya, drama itu terbagi menjadi 2. Pertama itu ada drama tradisional, yaitu drama yang dilakukan secara otodidak. Jadi tidak ada naskah di dalam drama ini. Kemudian yang kedua ada drama modern, yaitu drama yang dilakukan dengan adanya sebuah naskah. Kemudian selanjutnya struktur drama. Drama itu memiliki 3 struktur. Pertama itu adalah prolog, yaitu bagian pembuka dari cerita. Kemudian ada dialog yang berisi percakapan antar tokoh yang terjadi di dalam cerita. Kemudian dialog itu juga ada beberapa strukturnya. Pertama itu ada orientasi yaitu perkenalan para tokoh. Kemudian ada komplikasi, pengembangan konflik. Kemudian ada klimaks, puncak dari konflik dalam cerita. Kemudian ada resolusi ataupun penyelesaian masalah di dalam cerita. Kemudian yang terakhir itu di dalam struktur drama ada epilog, yaitu bagian akhir ataupun bagian penutup sebuah drama yang berisi kesimpulan ataupun juga pesan yang bisa diambil dari cerita tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam unsur intrinsik drama. Pertama ada yang namanya tema. Tema itu adalah gagasan pokok ataupun ide cerita yang mendasari pembuatan dari sebuah drama. Tema itu biasanya diangkat melalui masalah percintaan, kritik sosial, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada tokoh. Tokoh itu orang yang berperan dalam drama. Berdasarkan sifatnya, tokoh itu dapat diklasifikasikan menjadi 3. Pertama itu ada protagonis ataupun tokoh utama yang mendukung cerita. Kemudian ada antagonis ataupun tokoh penentang cerita. Yang ketiga ada tritagonis, yaitu tokoh pembantu baik untuk protagonis maupun untuk antagonis. Selanjutnya berdasarkan perannya, tokoh itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 juga. Pertama itu ada tokoh sentral, yaitu tokoh yang paling menentukan dalam sebuah drama. Jadi tokoh sentral ini adalah penyebab dari terjadinya konflik. Tokoh sentral ini bisa dia tokoh yang protagonis ataupun tokoh yang antagonis. Kemudian yang kedua ada tokoh utama, yakni tokoh pendukung ataupun penentang dari tokoh sentral. Bisa juga perantara dari tokoh sentral. Kemudian ada tokoh pembantu, yakni tokoh yang memegang peran sebagai pelengkap atau tambahan dalam rangkaian cerita. Selanjutnya ada perwatakan atau penokohan, yaitu gambaran sifat batin seorang tokoh yang disajikan di dalam sebuah cerita. Tokoh dalam drama itu biasanya digambarkan melalui dialog, ekspresi, atau tingkah laku sang tokoh. Watak tokoh itu bisa digambarkan melalui 3 dimensi. Pertama itu keadaan fisik yang diilustrasikan melalui umur, jenis kelamin,
ciri-ciri tubuh, dan lain sebagainya. Kemudian keadaan psikis yang melingkupi watak, kegemaran, kemudian ambisi, psikologis. Kemudian yang ketiga ada keadaan sosiologis, yaitu melingkupi jabatan, pekerjaan, kelas sosial, ras, agama, dan lain sebagainya. Kemudian, cara untuk menampilkan watak tokoh itu bisa juga dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pertama, jika secara langsung, tokoh itu akan jika secara langsung itu, pengarang akan menampilkan watak dari tokoh itu secara langsung melalui penjelasan, ataupun di dalam cerita itu dijelaskan atau dideskripsikan secara langsung bagaimana sifat dari sang tokoh. Kemudian, secara tidak langsung, yaitu pengarang menampilkan watak ini melalui dialog antar tokoh ataupun percakapan dengan tokoh lain. Kemudian dari pikiran tokoh, apa yang dipikirkan tokoh tentang masalah yang dia hadapi, ataupun reaksi atau tanggapan tokoh lain ketika tokoh tersebut berbicara. Bisa juga dari lingkungan tokoh, lingkungan kehidupan tokoh itu seperti apa, kemudian bisa dari keadaan fisik dari tokoh. Selanjutnya kita masuk ke dalam alur. Alur itu merupakan rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Jadi bagian alur itu terdiri dari beberapa bagian. Pertama itu ada tahap awal, yaitu tahap pengenalan tokoh, cerita, serta perwatakan, kemudian latar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada pemunculan konflik. Pada tahap ini sudah mulai ada bumbu-bumbu permasalahan yang ditampilkan, tujuannya agar lebih menarik. Jadi di dalam konflik ini tentunya melibatkan semua pemain tokoh. Dalam tahap ini pula penonton juga akan mengenal alur dari cerita yang dibuat. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi itu adalah peningkatan konflik. Jadi masalah yang dialami itu ataupun kejadian-kejadiannya itu menjadi lebih banyak. Kemudian juga ada konflik pendukung yang untuk menguatkan konflik utama tadi. Kemudian selanjutnya ada klimaks. Jadi klimaks ini adalah konflik yang ada pada tahap ini itu merupakan puncak dari ketegangan dari permasalahan yang mulanya tadi terjadi di awal cerita. Selanjutnya ada resolusi. Resolusi itu menunjukkan jalan keluar dari setiap konflik yang ada. Jadi pada setiap konflik yang terjadi pada awal-awal cerita akan terungkap pada tahap ini. Kemudian selanjutnya ada akhirnya, ini bagian dari ending of the story, ataupun tahap ini adalah semua konflik setelah terpecahkan dan merupakan akhir dari cerita. Berikut ini macam-macam alur. Alur itu ada 3 macam. Pertama itu alur maju atau progresif. Jadi ini berjalan maju mulai dari masa kini ke masa yang akan datang. Kemudian ada alur mundur atau regresif. Jadi ini kebalikan dari alur progresif. Jadi cerita ini berjalan mundur dari masa kini ke masa yang lalu. Kemudian ada alur campuran, yaitu mencampurkan masa kini dengan masa lalu dan juga dengan masa depan. Jadi ceritanya ini dibolak-balik. Selanjutnya ada setting atau latar, yaitu tempat kejadian cerita yang sering juga disebut sebagai latar cerita. Latar itu terbagi menjadi 3. Pertama itu ada latar tempat, yaitu tempat terjadinya cerita di dalam sebuah drama. Kemudian juga ada latar waktu, yaitu periode dari cerita tersebut, kapan terjadinya, misalnya pagi, siang, sore, malam. Kemudian ada latar suasana, yaitu merupakan penggambaran dari suasana yang ditampilkan ataupun dirasakan oleh tokoh, misalnya sedih, senang, bahagia. Kemudian juga dia dapat didukung dengan alat-alat perlengkapan, yaitu seperti alat perlengkapan untuk pementasan seperti tata suara ataupun tata lampu. Kemudian ada sudut pandang, itu merupakan cara pandang
yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Jadi pada posisi ini di mana pengarang itu bercerita, apakah dia bertindak langsung dalam cerita itu atau dia hanya sebagai pengobservasi yang berdiri di luar cerita. Sudut pandang itu terdiri atas dua. Pertama itu ada sudut pandang orang pertama atau aku, kemudian ada sudut pandang orang ketiga atau dia. Sudut pandang orang pertama itu ada dua. Pertama itu aku sebagai tokoh utama dan juga aku sebagai tokoh sampingan. Kemudian sudut pandang orang ketiga ataupun dia ada dua juga. Pertama itu orang ketiga yang serba tahu atau orang ketiga terbatas atau hanya sebagai pengamat. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam amanat atau pesan pengarang. Jadi pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada para pembaca atau penonton dalam karyanya akan ditampilkan dalam amanat. Jadi dia itu bersifat lugas, objektif, dan dia itu selalu berhubungan dengan tema drama. Jadi dia menyangkut nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat yang disampaikan secara implisit. Jadi, kemudian selanjutnya ada nilai-nilai yang dapat diambil dalam drama. Pertama itu ada nilai moral yang berhubungan dengan perilaku ataupun perbuatan baik dan buruk dari tokoh. Kemudian ada nilai estetika, itu adalah aspek keindahan yang melekat pada karya sastra. Kemudian ada nilai sosial yang berhubungan dengan masyarakat. Kemudian ada nilai budaya yang berhubungan dengan adat istiadat. Kemudian ada nilai agama yang berhubungan dengan keagamaan. Kemudian selanjutnya ada dialog ataupun percakapan. Jadi di dalam drama itu ada berbagai macam jenis dialog. Jadi dialog itu harus mencerminkan percakapan sehari-hari. Karena di dalam drama itu merupakan mimetik ataupun tiruan dari kehidupan sehari-hari. Biasanya ragam bahasa dalam dialog itu menggunakan bahasa lisan yang komunikatif, serta juga bukan ragam bahasa tulis. Kemudian juga ada pilihan kata yang digunakan di dalam sebuah drama juga itu harus berhubungan dengan konflik serta plotnya. Kemudian dalam naskah drama juga harus bersifat estetis, artinya adalah memiliki bahasa yang indah. Kemudian dialog itu juga harus dapat mewakili tokoh yang dibawakan, baik itu watak secara psikologis, sosiologis maupun juga fisiologis. Selanjutnya ada konflik. Konflik itu merupakan pertentangan atau juga masalah di dalam drama. Konflik tersebut dibedakan menjadi dua. Pertama itu ada eksternal, yang kedua ada internal. Eksternal itu konflik yang terjadi antara tokoh dengan sesuatu yang berada di luar dirinya. Kemudian ada konflik internal, yaitu konflik yang terjadi antara tokoh dengan dirinya sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam unsur ekstrinsik drama. Unsur ekstrinsik itu unsur yang datang dari luar namun dia mempengaruhi sebuah cerita yang disajikan. Artinya, unsur intrinsik ini tidak terlibat pada jalan cerita. Namun, keberadaan unsur ini sangat mempengaruhi perkembangan sebuah cerita. Oleh karena itu, dapat dijumpai kasus sebuah drama yang terbengkalai dikarenakan oleh faktor ini. Contohnya itu ada berikut ini ada unsur ekstrinsik dalam drama itu ada 4. Ada 7. Pertama itu ada dari faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial budaya, faktor pendidikan, faktor kesehatan, faktor psikologis, pemain dan kru, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Maka dapat kita rangkum secara lebih singkatnya. Drama adalah sebuah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dan memiliki maksud untuk menampilkan sebuah pertunjukan. Drama itu adalah sarana hiburan di kalangan masyarakat. Drama dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan penyajian kisah drama, berdasarkan sarana, dan berdasarkan keberadaan naskah.
Drama memiliki struktur seperti prolog, dialog, dan epilog. Dalam dialog terdapat beberapa struktur seperti orientasi, komplikasi, klimaks, dan resolusi. Unsur-unsur dalam drama diantaranya tokoh, penokohan, alur, latar, tema, amanat, dialog, sudut pandang, dan juga konflik. Unsur ekstrinsik dalam drama diantaranya ada faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial budaya, faktor pendidikan, faktor kesehatan, faktor psikologis pemain dan kru, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Itulah tadi materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya, tugas kalian perhatikan teks drama berikut ini, nanti dikerjakan di dalam buku latihan. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di dalam grup bahasa Indonesia. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.